Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai gas ideal dan juga gas nyata. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widyadana Junior Sutanti dengan NIM 2106031310081 dan rekan saya Muhammad Zaid Fatullah dengan NIM 18630105. Selanjutnya ada Melanie Saskia dengan NIM 2106063110070. Baik, selanjutnya presentasi pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Melanie. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari gas ideal dan gas nyata. Gas ideal merupakan sebuah gas yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan masing-masing partikel tidak melakukan interaksi. Sedangkan gas nyata merupakan gas yang memiliki sifat kebalikan dari gas ideal. Tapi gas nyata dapat berperilaku seperti gas ideal jika dalam keadaan tekanan rendah dan suhu tinggi. Nah, gas ideal ini merupakan gas yang secara sempurna mengikuti hukum-hukum gas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai sifat-sifat dari gas ideal dan juga gas nyata. Yang pertama, saya akan memaparkan sifat dari gas ideal. Gas ideal memiliki jumlah partikel yang sangat banyak, tetapi antar partikelnya tidak memiliki interaksi. Setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah sembarang atau tidak beraturan. Ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran ruang tempat gas berada, karena volume dari partikel gas ideal sangat kecil, sehingga volume bisa tidak ditiadakan. Setiap tumbukan yang terjadi um, antar partikel gas dan dinding bersifat lenting, sempurna dan bersifat elastis, sehingga setelah partikel bertumbukan, sistem tidak akan mengalami perubahan energi. Selanjutnya, partikel gas terdistribusi merata di dalam ruang. Dan tekanan disebabkan oleh tumbukan partikel pada dinding tabung. Jadi tekanan yang ada pada gas ideal adalah tumbukan pada partikel. Selanjutnya, gas ideal ini berlaku hukum Newton. Dan pada gas ideal tidak mengalami kondensasi menjadi bentuk lain karena tidak ada interaksinya antar molekul yang dapat menimbulkan daya tarik yang cukup untuk memperkecil jarak antar molekul. Selanjutnya, gas ideal tidak memiliki atau tidak mengalami viskositas. Hal ini terjadi karena tidak ada interaksi antar molekul sehingga viskositas dianggap nol. Selanjutnya ada sifat-sifat dari gas nyata. Yang pertama, partikel gas nyata memiliki volume yang sebenarnya, sehingga tidak dapat diabaikan, seperti pada gas ideal. Hal ini terjadi karena partikel gas nyata memiliki ukuran dan bentuk yang sebenarnya. Selanjutnya terdapat gaya tarik-menarik atau interaksi. Jadi pada gas nyata ini terdapat interaksi antara molekul gas, terutama jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil. Partikel gas nyata saling berinteraksi melalui gaya-gaya antar molekul, seperti gaya van der Waals. Gaya-gaya ini mempengaruhi perilaku gas nyata pada tekanan dan suhu tertentu, sehingga gas nyata tidak selalu mengikuti hukum gas ideal. Yang ketiga, gas nyata dapat mengalami kondensasi menjadi bentuk cairan atau padatan. Karena gas nyata ini mengalami interaksi, maka um, kondensasi dapat terjadi ketika mereka didinginkan atau ketika tekanannya ditingkatkan. Selanjutnya, gas nyata memiliki viskositas, artinya mereka memiliki hambatan internal terhadap aliran. Viskositas gas akan meningkat dengan meningkatnya tekanan dan suhu. Sifat gas nyata ini dapat mendekati gas ideal dengan beberapa faktor. Akan saya jelaskan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari gas nyata dan gas ideal yang sebelumnya saya terangkan. Nah, ini merupakan perbedaan gas nyata dan gas ideal. Dari volume, gas ideal dianggap nol karena gas ideal
memiliki partikel yang sangat kecil, sehingga volume itu tidak dianggap. Sedangkan pada gas nyata itu volume sesungguhnya. Gas nyata itu memiliki partikel-partikel yang besar, sehingga volume ini tidak bisa diabaikan. Selanjutnya ada interaksi antar molekul. Pada gas ideal, dikatakan tidak mengalami interaksi antar molekul, karena gas ideal ini cenderung memiliki partikel yang kecil dan memiliki jarak yang jauh, sehingga antar partikel tidak mengalami interaksi antar molekul. Sedangkan pada gas nyata, terdapat interaksi antar molekul. Pada fasa, gas ideal itu tidak selalu dalam bentuk gas. Gas ideal selalu dalam bentuk gas karena dia tidak mengalami kondensasi atau berubah menjadi fasa yang lain. Sedangkan pada gas nyata dapat berubah menjadi cairan atau padatan karena gas nyata itu dapat terkondensasi. Selanjutnya ada viskositas. Gas ideal tidak mengalami interaksi antar partikel sehingga tidak ada hambatan di gas ideal. Sedangkan pada gas nyata terdapat viskositas. Dari persamaan atau perhitungan yang digunakan, gas ideal menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Sementara pada gas nyata menggunakan persamaan keadaan van der Waals. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gas nyata mendekati sifat gas ideal. Karena sebenarnya gas ideal itu sangat sulit ditemukan. Bahkan gas ideal hanya berupa teori, sementara gas-gas yang ditemukan di alam ini sangat menyimpang dari gas ideal. Tapi gas nyata ini, gas-gas yang ditemukan dalam alam, itu dapat mendekati sifat gas ideal dengan beberapa faktor. Yang pertama, yaitu tekanan rendah dan suhu tinggi. Gas nyata akan mendekati sifat gas ideal jika berada di tekanan rendah dan suhu yang tinggi. Pada tekanan rendah dan suhu tinggi, gaya tarik antar molekul menjadi lebih kecil, sehingga interaksi antar molekul yang dapat mempengaruhi sifat gas menjadi kecil. Selanjutnya, ada jarak antar molekul yang besar. Gas yang memiliki molekul yang cukup jauh, jarak antar molekulnya, sehingga interaksi antar molekulnya mengecil. Jadi, ini bisa mendekati sifat gas ideal yang mana tidak terjadi interaksi karena jarak antar molekulnya cukup jauh. Selanjutnya ada ukuran molekul yang kecil. Jika suatu gas nyata ditemukan bahwa ukuran molekulnya kecil, maka ini akan mendekati sifat gas ideal yang memiliki ukuran yang kecil, yang mana volumenya tidak dianggap atau diabaikan. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jelaskan pembahasan dari teman-teman sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum gas. Yang pertama adalah hukum dari Boyle yang menyatakan bahwa tekanan akan berbanding terbalik dengan volume. Yang artinya jika tekanan ini naik, maka volumenya akan turun. Begitupun juga sebaliknya. Kemudian yang kedua ada hukum Charles. Hukum Charles ini menyatakan bahwa volume akan proporsional terhadap temperatur atau berbanding lurus. Jadi ketika temperaturnya dinaikkan, maka volumenya juga akan ikut naik. Kemudian yang ketiga ada hukum Avogadro, di mana hukum ini menyatakan bahwa pada P dan T dalam kondisi tetap, maka V akan proporsional dengan mol. Jadi pada kondisi suhu dan tekanan ini tetap, maka volume akan berbanding lurus dengan mol. Kemudian ada hukum Dalton, di mana hukum Dalton ini menyatakan bahwa total tekanan campuran sebuah gas akan sama dengan total parsial berbagai macam gas yang ada pada komponen. Nah, jadi jika ada sebuah komponen
yang di dalamnya ada berbagai macam gas, seperti misalnya ada gas karbon dioksida dan gas helium, ini akan memiliki total tekanan campuran ini sama dengan total parsial berbagai macam gas yang ada di dalam komponen tersebut. Jadi total campurannya ini nanti akan sama dengan total parsial dari gas hidrogen, gas karbon dioksida, dan gas-gas yang lainnya yang ada dalam komponen tersebut, yang menyusun komponen tersebut. Kemudian ada hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa tekanan akan berbanding lurus dengan suhu. Jadi ketika ada suatu gas dalam komponen dan komponen itu akan dipanaskan, maka tekanan yang ada dalam komponen tersebut akan juga naik. Nah, dari hukum-hukum tadi ini didapatkan persamaan gas ideal, di mana persamaan gas ideal ini memiliki persamaan seperti berikut, di mana P, V sama dengan nRT, di mana P merupakan tekanan, kemudian V-nya ini merupakan volume, dan N-nya ini merupakan jumlah mol gas, kemudian R-nya ini merupakan konstanta gas yang memiliki nilai 0,082 untuk skala atmosfer dan 8,314 untuk skala SI. Jadi nanti untuk pemakaian konstanta gasnya atau tetapan gasnya ini bergantung pada soalnya. Jika di soalnya nanti kayak diketahui molnya atau ada molnya, itu biasanya atau mungkin gas ideal dengan 1 atmosfer ini biasanya pakai 0,082. Kemudian selanjutnya ada persamaan gas nyata, di mana persamaan gas nyata ini molekul dipandang sebagai partikel yang memiliki volume, sehingga V-nya nanti akan berubah atau diganti menjadi V min NP. Kemudian pada jarak tertentu, molekul saling berinteraksi sehingga mempengaruhi tekanan. Alhasil, P-nya ini juga akan diganti. Jadi P plus AN kuadrat plus V kuadrat. Sehingga dari uraian tersebut nantinya akan didapatkan persamaan van der Waals, di mana P plus N kuadrat A per V kuadrat V min NP sama dengan nRT. Kalau dilihat dari sini, ini hampir sama dengan yang ada di persamaan gas ideal. Yang membedakan hanya di P-nya ini mengalami penambahan, kemudian V-nya ini mengalami pengurangan. Hal ini dikarenakan karena molekulnya tadi itu dipandang sebagai partikel yang memiliki volume, sehingga V-nya ini nanti akan mengalami pengurangan sebesar NP ini. Kemudian untuk P-nya mengalami penambahan karena pada jarak tertentu molekul saling berinteraksi sehingga mempengaruhi tekanan. Untuk keterangannya juga hampir sama, yang membedakan hanya di A dan B. Untuk A dan B-nya ini, itu setiap gas itu memiliki bilangan yang berbeda-beda, atau memiliki A dan B-nya yang berbeda-beda dari setiap gas. Berikut ini contoh soal dari gas ideal. Sejumlah gas ideal memiliki volume 5,6 liter pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan 5 atm, memuai hingga volumenya menjadi 11,2 liter. Bila temperatur akhir menjadi 40 derajat Celcius, berapa atm tekanan akhir gas tersebut? Maka kita ketahui dalam keadaan pertama temperaturnya ada 25 derajat Celcius dengan volume 5,6 liter dengan tekanan 5 atm. Pada keadaan kedua temperaturnya 40 derajat Celcius dengan volume 11,2 liter. Nah, di sini kita mencari tekanannya. Maka kita menggunakan persamaan P1V1 per N1T1 sama dengan P2V2 per N2T2. Dengan nilai temperaturnya kita ubah menjadi Kelvin, yaitu dijumlahkan 273 derajat Kelvin. Dengan nilai yang tadi kita masukkan sehingga memperoleh hasil 2,625 atm. Ini merupakan tekanan yang terjadi pada keadaan yang kedua. Selanjutnya,
Sejumlah gas diekspansi dari tekanan 750 torr menjadi 250 torr pada temperatur tetap. Bila volume mula-mula adalah 10 desimeter kubik, hitung volume akhirnya. Maka kita mencari volume yang kedua dengan menggunakan persamaan P1V1 sama dengan P2V2. Maka kita peroleh hasil volume kedua adalah 30 desimeter kubik. Contoh yang ketiga, yaitu hitung tekanan yang dihasilkan oleh 2 desimeter kubik mol min 1 etana pada 27 derajat Celcius bila mengikuti persamaan van der Waals dengan nilai A-nya 5,489 desimeter kubik ATM mol min 2 min 1 dengan nilai B 0,0638 desimeter kubik mol min 1, maka bandingkan harganya bila gasnya adalah gas ideal. Nah, karena ini merupakan gas ideal, maka kita menggunakan persamaan P sama dengan RT per V min B kurangi AV kuadrat. Maka kita peroleh nilai sebesar 12,72 dikurangi 2,7445, maka hasilnya adalah 9,976 ATM. Karena ini merupakan gas ideal, maka kita menggunakan persamaan gas ideal yang sama dengan P sama dengan RT per V. Yang sehingga kita memperoleh nilai tekanannya adalah 12,315 ATM. Terima kasih. Nah, berikutnya adalah contoh soal gas nyata. Mohon maaf, di PPT-nya ini salah. Maksudnya itu gas nyata. Seharusnya itu gas nyata, bukan gas ideal. Jadi, suatu sampel 10 mol karbon dioksida dimasukkan dalam wadah 20 desimeter kubik dan diuapkan pada temperatur 47 derajat Celcius. Dan kita di sini diminta untuk menghitung tekanan karbon dioksida sebagai gas nyata. Nah, di sini kan suhunya masih dalam bentuk derajat Celcius ya. Sementara kalau di persamaan tadi, suhunya itu harus dalam satuan Kelvin. Sehingga suhunya ini nanti harus dirubah ke Kelvin, ya ini ditambah sekitar 273. Untuk caranya sebagai berikut. P ditambah AN kuadrat plus V kuadrat, V min NB sama dengan nRT. Kemudian P, nah, untuk 3640 ini merupakan nilai A dari karbon dioksida. Untuk molnya sendiri kan 10 kuadrat, berarti 10 kuadrat. Untuk V-nya adalah ini, volume dari wadah, yakni sebesar 20 desimeter kubik. Kemudian 20 min 10, V, NB. B-nya ini juga nilai dari B karbon dioksida, sehingga didapatkan nilai sekian. Untuk ini 10, kita pakai N-nya itu 0,082, kemudian suhunya ini setelah dirubah ke Kelvin, jadi 47 derajat Celcius ditambah 273. Kemudian didapatkan hasil seperti ini, sehingga didapatkan hasil akhir sebesar P-nya sebesar atau tekanannya sebesar 12,496 atmosfer. Oke. Hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.